Oke, sekarang tentang hadduz zina atau hukuman bagi orang yang melakukan zina. Sekarang tanggal 16 Mei. Coba dibaca artinya aja langsung. Nggak usah lah kelamaan. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Jadi Quran surat An-Nur ayat 2 itu menjelaskan hukuman cambuk berapa? 100 kali. Dan ini berlaku untuk pezina yang gimana? Ada yang tahu? Yang udah nikah atau belum menikah? Ada yang tahu? Dicambuk 100 kali itu hukuman bagi pezina yang kayak apa? Bagi perawan yang belum nikah, Bu. Ya, bagi pezina yang belum menikah. Nanti janda itu hitungannya sudah pernah menikah ya, maka hukumannya juga bukan ini, tapi yang lain lagi. Ingat, yang namanya zina itu suka sama suka. Zina adalah perbuatan yang dilakukan suka sama suka. Jadi, pemerkosaan tidak termasuk kategori ini. Ya, itu yang harus kalian camkan. Jadi kalau ada korban pemerkosaan, entah yang diperkosa tuh laki atau perempuan, ya umumnya sih perempuan yang diperkosa laki ya. Tapi kita nggak nutup mata, mungkin di beberapa tempat yang ekstrim gitu lakinya yang diperkosa, maka itu hukumannya beda lagi. Nah sekarang kalian perhatikan di Quran surat An-Nur, ini tuh azaniyatu wazani. Zaniyatu itu kan berarti cewek dulu ya. Dalam An-Nur ayat 2 didahulukan pezina perempuan zona menunjukkan perzinaan tidak akan terjadi jika perempuan tidak memberi izin. Ingat, ini beda dengan pemerkosaan. Zina itu suka sama suka. Kalau pemerkosaan itu kan salah satu pihak nggak ada yang mau, tapi dipaksa. Maka itu korbannya tentu tidak akan dihukum. Tapi kalau udah zina itu berarti kan sama-sama mau. Eh, istilah kata, mohon maaf banget nih ya kalau bahasanya agak vulgar. Perzina tuh nggak mungkin terjadi kalau wanita tuh tidak memberikan izin gitu. Kalau laki gimana Bu? Ya mohon maaf ya, sepaham yang saya ketahui, laki mah kita nggak perlu ngapa-ngapain juga udah ya pengen aja dia. Ya, tapi dia juga nggak akan terjadi perzinahan itu. Kalau ceweknya itu dengan tegas mengatakan tidak tuh nggak mungkin terjadi. Jadi kalau ada sebuah perzinahan terjadi itu pasti ceweknya yang luluh untuk dibujuk. Tapi kalau ceweknya nggak mau tetap terjadi ya itu beda lagi namanya pemerkosaan. Jadi sekali lagi kalau udah zina suka sama suka itu nggak akan terjadi kalau ceweknya tidak memberi izin. Bu, gimana Bu? Kan ada aja Bu ceweknya yang duluan Bu gitu. Ya itu kan jarang terjadi karena umumnya wanita tuh kan diberi rasa malu untuk meminta duluan ya. Apalagi belum menikah. Ketika udah menikah aja umumnya cewek tuh malu untuk minta duluan apalagi ketika belum menikah. Dan ini umum ya, umumnya sekali lagi ya umumnya mungkin ada beberapa case yang khusus tapi secara umum zina itu ya lakinya yang minta duluan, tinggal ceweknya aja yang ngizinin atau tidak. Sedangkan ayat hukuman mencuri didahulukan asariku yang artinya pencuri lelaki. Maknanya pencurian umumnya, ingat ya ini umumnya bukan berarti pasti. Umumnya pencurian dilakukan oleh lelaki sebab mereka yang
bertanggung jawab atas finansial keluarga. Jadi misalnya yang rupak artinya gimana nih nggak ada uang ya itu tuh laki. Nggak akhirnya memilih jalan yang tidak dibenarkan agama. Oke, tuh ini didahulukan perempuan pezina. Perzinaan, nah ini alasan lain kenapa didahulukan kata perempuan pezina. Sebab perzinaan nih ya didahulukan. Sebab perzinaan lebih dari perempuan itu lebih jelek dan menodai nama baik keluarga. Kenapa ya? Kalau zina tuh kan kalau cewek kelihatan banget ya. Entah itu dengan kehamilan, meskipun dia nantinya tidak hamil, nanti itu ketika dia menikah, siapapun suaminya, entah yang dengan pasangan zinanya atau bukan, suaminya tuh pasti tahu, oh ternyata cewek ini udah pernah melakuin. Kenapa ya? Dari kelaminnya itu udah kelihatan banget orang yang pernah melakukan dan tidak pernah melakukan. Bukan semata selaput darah ya, bukan semata nanti keluar darahnya atau enggak. Bisa jadi kan darah itu enggak muncul, maksudnya darah tuh bisa saja keluar ketika apa sakit kah atau mungkin kecelakaan kah jatuh kah kan ada yang bilang seperti itu. Tapi yang jelas ada beberapa bentukan dari kelamin wanita itu udah pasti ketahuan. Oh orang ini pernah melakukan perzinahan sebelum dia menikah. Dan itu tidak semata dilihat dari selaput darahnya aja. Namanya selaput itu kan berarti tipis ya. Dia bisa aja pecah meskipun tidak pernah berhubungan badan. Jadi karena adanya kehamilan yang tampak secara nyata. Nah, kalau Al-Qurtubi berkata pada zaman jahiliyah pelacuran sangat merajalela sehingga di depan rumah mereka tuh ada bendera yang menandakan oh ini rumahnya pelacur, ini bukan rumah pelacur. Fajlidu tidak menggunakan fadribu untuk mengisyaratkan bahwa tujuan hukuman ini adalah untuk menyakitkan. Apa Pin? Udah. Oh, nah, itu. Di mana menyakitkan ini nanti tujuannya adalah itu ya supaya dia kapok. Dan rasa sakit ini sampai ke kulit karena besarnya dosa yang dia lakukan. Nanti gimana nyambuknya nanti akan dibahas. Ada di slide-nya ya. In kuntum tu'minuna billah, ya ini saya skip. Intinya hendaknya pelaksanaan hukuman zina ini harus didasarkan pada beriman kepada Allah. Sekarang gimana bentuk hukuman di masa permulaan Islam? Coba dibaca. Heni Wardana. Heni, Ya, Bu. oke dibaca itu. Bentuk hukuman zina permulaan. Yang kandungan hukumnya, Kak, Bu. Iya ini bentuk. Ayo, Ya. bentuk ini. Bentuk hukuman zina pada masa permulaan Islam masih sangat ringan karena kehidupan Muslim masih dekat dengan masa jahiliyah. Di antara cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariatnya adalah dengan bertahap supaya lebih berhasil dan kokoh dalam penerapannya dan lebih mudah diterima dengan kerelaan dan ketentraman jiwa, sebagaimana dalam hukum pengharaman anak, riba, dan lain-lain. Oke. Jadi di awal-awal itu perzinaan karena ya namanya masyarakat jahiliyah ya, dia hidup dengan hukum rimba. Jadi benar-benar tidak ada peraturan yang ketat. Maka sini diterangkan di surat An-Nisa ayat 15 dan 16. Apa hukumannya? Para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi. Jadi pertama harus ada 4 orang saksi dulu. Saksi ini dia tidak bisa, harus benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri. Nanti masing 4 orang saksi ini diminta keterangannya di tempat yang berbeda untuk mensinkronkan apakah ini benar-benar melihat atau tidak. Tidak boleh lewat CCTV. Ya, apalagi zaman sekarang video bisa diedit. Tidak boleh lewat pantulan cermin. Jadi nggak bisa kamu tuh melihat, oh iya mereka berdua berzina. Kamu tahu dari mana? Aku lihat dari pantulan cermin, itu nggak boleh. Bahkan ketika dipergokin 2 orang laki perempuan di dalam kamar sama-sama telanjang, itu nggak bisa jadi pembuktian bahwasanya mereka melakukan perzinaan. Oke? Kalau dalam hukum Islam, ingat dalam hukum Islam, ketika 2 orang laki dan perempuan itu
sekamar berdua dan dipergokin ketika pintu terbuka, itu mereka hanya dalam keadaan telanjang bulat gitu saja, sama-sama di kasur, tapi ya itu nggak bisa dijadikan bukti mereka telah berzina. Sebuah perzinaan itu harus benar-benar dibuktikan dengan mata kepala sendiri, masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Gitu. Apa hukumannya ketika zaman awal Islam? Kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka memenuhi ajalnya. Jadi sampai mati mereka dikurung, tapi di rumahnya, nggak di penjara ya. Atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Nah, ternyata Allah kasih jalan lain. Apa jalan lainnya? Yaitu kalau dia belum menikah dicambuk 100 kali. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat memperbaiki, maka sungguh Allah menerima tobat. Allah menerima tobatnya. Tapi bukan berarti hukumannya berhenti ya. Ingat ini zaman dulu. Pada masa permulaan Islam, hukuman zina adalah dikurung di rumah sampai mati. Laki-lakinya kayaknya beda nih setahu saya. Takzir, yaitu perempuan dikurung di rumah tidak diizinkan keluar, sedangkan yang laki-laki dihukum dengan caci maki. Jadi ya diajak mungkin diarak sekampung gitu mungkin ya. Tapi kemudian turun hukuman ini dinasah. Apa dinasah? Ada yang ingat? Apa dinasah itu? Dihapus ya. Hukumnya dihapus atau direvisi dengan surat An-Nur ayat 2 yang atas ini tadi dicambuk. Hal ini dikuatkan dengan hadis dari Ubadah bin Somit. Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh Allah menetapkan hukuman bagi kaum wanita perjaka dengan perempuan. Hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan laki-laki dan wanita sudah menikah, hukumannya adalah dera 100 kali dan dirajam. Nah ini ada lagi hadis. Jadi ada banyak hadis ya. Cuma nanti di ujung ada ulama yang tidak menggunakannya. Ini kan ucapan. Kalau ucapan Nabi itu dianggap lemah dasar hukum. Kuat itu perbuatan Nabi. Jadi perbuatan Nabi kan ngomongnya ini, dicambuk dan dikurung. Tapi ternyata secara praktek Nabi itu hanya mencambuk, nggak sampai mengurung. Akhirnya mana yang dipilih oleh para ulama yaitu mencambuk saja, nggak pakai dikurung. Ya. Jadi ujungnya hadis itu tidak berlaku. Hukuman zina bagi yang bujang dan yang telah menikah. Berdasarkan surat An-Nur menetapkan yang masih bujang atau belum menikah hukumannya adalah didera 100 kali. Sedangkan yang telah menikah atau istilahnya muhson ya. Hukumannya adalah dirajam atau dilempar batu hingga mati. Berdasarkan riwayat hadis di atas dan hadis pelaksanaan hukuman rajam terhadap perempuan. Sebagian sahabat, yaitu Ma'is dan seorang perempuan dari suku Ghamidiyah. Nah ini saya ceritakan ya. Adapun jika sudah menikah, maka hukuman zinanya adalah dirajam atau dilempar batu sampai mati. Ada 3 kali ya cerita. Nanti aja dulu yang ini. Nanti saya detailkan. Yang tadi ada dijelaskan di sini Nabi pernah merajam Ma'is dan perempuan dari suku Ghamidiyah. Oke. Ada pertanyaan, kan tadi di hadis Muslim mana nih? Nah, ya. Berdasarkan hadis Muslim kan dia didera dan diasingkan selama setahun. Sedangkan kalau dia udah menikah, dia didera dan dirajam. Berarti double hukumannya. Maka ada pertanyaan, apakah itu harus disambung? Di apa? Dua-duanya itu dilaksanakan. Dia dicambuk tapi juga dirajam. Dia dicambuk dan diasingkan juga. Maka di sini yang masyhur ya atau yang unggul riwayatnya adalah tidak memadukan antara dera dan rajam. Jadi kalau udah didera ya udah nggak usah diasingkan. Kalau udah dirajam sebelumnya tidak perlu didera. Kenapa? Karena tadi saya katakan secara praktek Nabi itu tidak pernah menggabungkan dua hukuman ini. Coba baca nih hadisnya nih. Siapa? Sela Finli. Sela. Mana itu anaknya kok ngadep sana tuh ngobrol tuh. Sel, baca Sel.
Ini baca yang A ini, Sel. Iya, Bu. Oke, baca hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang seorang Arab dari desa yang anak lakinya bekerja sebagai pembantu dan berzina dengan majikan perempuannya yang sudah menikah. Dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hukumnya dan dijawab, untuk anakmu dikenakan hukuman deras sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun. Adapun kamu, wahai Unais, besok pagi datangilah istri orang ini. Jika dia mengaku, maka rajamlah. Oke. Bentar ya. Hasna, baca Hasna. Selanjutnya. Mana Hasna? Ya, Bu. Yang B hadis itu, Kak, Bu. Ya, B sama C sekalian. B aja. Ya, B. Hadis perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang 2 kali melaksanakan hukuman rajam terhadap pezina. Beliau pernah merajam Ma'is dan perempuan dari suku Gamidiyah. Berdasarkan dalil akli pikiran, tujuan hukum dera adalah untuk menjerakan dan mendidik. Maka jika hukuman dera harus dilaksanakan, maka tidak diperlukan lagi hukuman dera dan tujuan menjerakan tidak bermanfaat, sebab terhukum akan dihukum rajam sampai mati. Oke. Saya tuh nyari nanti. Ya udah. Jadi, dari dua hadis ya. Ada 3 kali mungkin lebih ya, tapi yang jelas yang disinggung di PPT ini tuh ada 3 kali. 3 kali peristiwa hukuman zina di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, 1. Oke. Anak muda yang berzina dengan pembantu, dengan majikan perempuan. Maka si anak dihukum dera 100 kali dan diasingkan, ya. Sedangkan yang perempuan dihukum rajam, ini yang harus kamu ingat. Jika dia mengakui perbuatannya. Kalau dia nggak mengakui, maka tidak boleh dihukum. Sebelum masuk ke sini, saya kasih tahu ya. Ada dua cara pembuktian sebelum diputuskan hukuman zina, baik itu rajam ataupun didera ya. Apa aja? 1, dengan mengakui sendiri dan sebagaimana apa ya yang terjadi pada Ma'is, perempuan Ghamidiyah dan anak apa ya ini ya, anak pembantu anak gitu kali ya, atau gimana, anak laki yang jadi pembantu ini ya, pokoknya yang di hadis ini. Kedua, disaksikan 4 orang dan ini laki ya. Kalau perempuan itu berarti 2. Jadi kalau memang ada perempuannya 2 itu baru dia setara dengan 1 orang saksi. 2 saksi 4 orang. Kalau dia tidak mengakui, dia tidak bisa dihukum. Dan itu dia mengakui sendiri. Ini gimana ya? Jadi hukuman di masa Nabi diterapkan atau terjadi ya.
terjadi berdasarkan pengakuan pelaku. Dan Nabi tidak menghukum pasangan zina yang tidak mengaku. Jadi kayak Maiz ini dia nggak ditanyain ya, kamu zina sama siapa? Cewekmu tuh siapa? Kamu zina sama Maryam kah? Sama Mawar kah? Atau sama Melati kah? Nabi nggak nanya. Kalaupun misal ternyata ada riwayat Nabi nanya, tapi kalau si cewek ini nggak ngaku, si cewek nggak akan dihukum. Karena hanya Maiz yang ngaku, Maiz doang yang dihukum. Yang ini perempuan Romidiah, itu Nabi juga nggak nanya ya. Nabi nggak nanya kamu zinanya sama laki siapa, terus lakinya juga dihukum berdasarkan pengakuan dari si perempuan ini, itu dia nggak dihukum. Dia dihukum kalau dia ngaku iya, aku kemarin zina sama si Gomidiah itu gitu. Baru si lakinya ini dihukum. Tapi kalau si lakinya nggak ngaku dan tidak ada 4 orang saksi, maka yang dihukum tuh cukup yang ngaku aja. Ya, jadi sekali lagi dalam Islam siapa yang ngaku itu yang dihukum. Tapi siapa yang dituduh oleh si yang ngaku ini itu dia tidak bisa dihukum. Gitu. Nanti ada lagi ya, cuma nggak ada di bab ini. Ada lagi namanya haddul qadzaf. Haddul qadzaf itu hukuman bagi mereka yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Dia jelas-jelas pekerjaannya bukan pelacur. Beda ya, kita nggak bahas pelacur. Dia jelas-jelas orang baik-baik. Dia pekerjaannya bukan pelacur. Terus dituduh 3 orang sepakat, iya dia zina, aku ngelihat sendiri, masuk itu kelaminnya tuh, si Mawar sama si siapa ya, misal, aduh maaf ya, saya suka pakai nama Joko gitu aja, sama Joko gitu, Mawar sama Joko dia zina, dan itu saksinya hanya 3 orang, atau misal 2 orang, atau bahkan hanya 1 orang yang menuduh, padahal dia secara fisik ya dia orang baik-baik, maka itu nggak bisa dihukum, bahkan yang dihukum adalah yang menuduh, ya. Apalagi kalau dia udah nikah. Karena nanti akibat hukumnya adalah dipertanyakan, lah ini anaknya siapa? Terus ini anaknya Mawar ini anaknya siapa? Anaknya suaminya atau anak selingkuhannya yang dia berzina itu? Kan bisa jadi itu anak kandungnya si Joko, si siapa suaminya Mawar sendiri kan. Tapi gara-gara tuduhan itu malah hukum itu ya itu tadi hancur ya, acak adut. Jadi sekali lagi perbuatan zina ini dihukum itu berdasarkan 2 hal. 1, pengakuan dirinya sendiri dan disaksikan 4 orang saksi. Nah, di masa Nabi ini anak muda ya. Kedua Maiz. Dia mengaku berzina kepada Nabi. Kemudian Nabi tidak menghiraukannya sampai 3 kali. Bahkan Nabi bertanya ke sahabat lain, apakah Maiz lagi gila? Apa dia lagi tidak sadar? Gitu ya. Enggak, Maiz waras kok gitu. Berarti Maiz ngaku dia berzina itu maksudnya dengan penuh kesadaran ya. Dia tidak di bawah pengaruh obat atau paksaan orang lain. Iya. Terus lalu Nabi juga bertanya kepada Maiz, apakah kamu yakin benar-benar masuk ke kelamin seperti timba yang masuk ke dalam sumur. Nabi pakai kiasan seperti ini ya, maksudnya secara hadisnya tuh tertulis seperti itu. Kamu yakin? Janjian kamu cuma maaf ya, cium-ciuman doang. Mungkin kamu cuma maaf ya, nempel doang kelamin. Mungkin kamu juga cuma ya grepe-grepe gitu doang, tapi nggak sampai masuk. Enggak, Nabi beneran masuk. Masuk seperti ember yang masuk ke dalam sumur. Iya, Nabi seperti ember yang masuk ke dalam sumur. Ya udah berarti itu zina. Jadi kalau kita cuma memergokin, sekali lagi ya, mergokin 2 orang di kamar telanjang bulat itu nggak bisa kita hukum dengan hukuman zina. Hukuman lain terserahlah, takzir apapun itu. Tapi tidak boleh dirajam ataupun dicambuk 100 kali. Ya, jadi hukuman itu berlaku jika benar-benar terjadi perzinaan, ya. Barulah Maiz dihukum. Bahkan itu ada riwayat yang mengatakan Maiz itu kan akhirnya dihukum ya, dia dirajam sampai mati. Sampai lemparan kesekian Maiz itu kesakitan.
aduh nggak mau aku nggak mau lagi dia dirajam gitu. Dia kabur. Akhirnya itu dikejar. Jadi sahabat cerita, tadi Maiz waktu kami rajam dianya kabur Nabi gitu. Terus ya kami kejar lah gitu. Kenapa kamu kejar? Padahal biarin aja siapa tahu dia bertobat. Nah, itu ada dalam satu riwayat. Jadi akhirnya ya walau alam apakah ketika dia ngaku dan merasa sakit ya dengan sakit dirajam tadi terus dia bertobat akhirnya di cancel walau alam apakah itu terjadi atau tidak. Tapi nanti ada hadis lain juga bahwasanya ketika sebuah hukuman itu udah diputuskan maka tidak bisa lagi ditarik ya maka harus diterapkan. Ya mungkin itu awal-awal Islam ya. Hukuman itu bisa di cancel dengan tobat atau dia ya udah nggak jadi gitu aja. Wallah alam ya saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau udah diputuskan ya termasuknya hukum terakhir kesepakatan ulama ya kalau udah diputuskan ya maka harus diterapkan. Ketiga, perempuan Ghamidiyah. Dia mengaku berzina dalam keadaan hamil. Oke. Maka oleh Nabi diundur hukumannya sampai dia melahirkan. Setelah melahirkan, dia datang lagi ke Nabi. Kemudian Nabi menyuruh menunggu sampai disusuin 2 tahun. Minum ASI ya. Sampai dia menyusuinya sampai 2 tahun. Setelah itu dia datang lagi dan Nabi bertanya kepada para sahabat. Siapa yang mau merawat bayi ini? Lalu ada yang mau merawat, maka kemudian dirajam si perempuan. Suara saya dengar enggak nih? Dengar. Suara saya dengar enggak? Kedengaran, Bu. Dari tadi jelas saja. Jelas, Bu. Oke. Apa ya saya tak bilang. Jadi disuruh nunggu lahiran. Ketika udah lahiran suruh nyusuin dulu. Setelah disusuin ditanya, Nabi nanya ke sahabat, ada yang mau ngerawat nggak? Karena ada yang mau rawat barulah dia dirajam. Ya, jadi ini 3 cerita. Nah sekarang ya nauzubillah saya tidak semoga murid-murid saya di sini mahasiswa saya di sini nggak ada yang pernah berzina ya. Tapi jika Anda berzina, nauzubillah min dzalik, jika Anda pernah berzina, jangan pernah ngaku ke orang lain. Ya. Bahkan misal nanti ternyata suami atau istrimu tuh misal suami kok kamu nih aku tahu betul nih dari kelahiran kamu udah pernah berzina nih sebelumnya. Kamu pernah berhubungan sebelumnya. Maka itu kamu nggak wajib ngakuin, ya. Kamu juga nggak wajib mengaku kepada calon suamimu. Kamu nggak wajib ngaku kepada orang tuamu. Kamu nggak wajib ngaku kepada siapapun yang ada di dunia ini. Kalau memang Anda pernah melakukan sebuah dosa-dosa apapun itu, cukup bertobat. Tobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, dan berazam ya, bertekad nggak akan mengulangi lagi. Udah titik, itu aja tugasmu sampai situ. Sekali lagi, kalian tidak wajib mengaku kepada siapapun yang ada di dunia ini bahwa Anda pernah melakukan zina. Oke? Terus pernah ya? Di mana ya? Saya ngeliat ada video tuh bapak-bapak dia nanya, istri saya tuh selingkuh ya, sampai akhirnya dia melahirkan seorang anak. Dan istri saya meyakini anak ini atau mungkin memang nggak mungkin itu anak dia ya. Anak ini pasti hasil dia dengan selingkuhannya karena mungkin dia LDR atau gimana. Terus kemudian
Tapi saya cinta sama istri saya dan saya sayang sama anak ini. Jadi saya menutupi hal ini. Terus itu anak cewek ya kan? Mungkin kalian pernah dengar juga cerita ini. Anaknya cewek, ketika dia besar mau nikah, nggak mungkin si bapak ini yang menikahkannya, ya kan? Padahal ada hadis ya. eh Ya saya nggak tahu. Dia ini masih fatwa nggak tahu agama atau gimana ya. Nah, ini yang masih fatwa si bapak ini nggak boleh menikahkan si anak gitu. Karena itu bukan anak kandungnya. Disampaikanlah hal ini kepada calon suaminya si anaknya ini tadi. Bahwasanya aku nggak bisa nikahkan si cewek ini. Kenapa? Karena dia tuh hasil selingkuhan istriku dengan selingkuhannya. Dia bukan anak kandungku. Jadi mungkin kamu boleh mikir-mikir lagi untuk jadi nikahin dia atau enggak. Menurut saya ini salah. Mestinya bapaknya nggak usah ngomong. Kan bisa saja, saya minta diwakilkan aja ke KUA. Loh, kenapa enggak mau? Iya, saya gimana ya? Saya tuh sreknya tuh dia dinikahkan sama Pak Yai. Gitu aja kan bisa ya. Cari alasan-alasan yang sekiranya itu masuk akal, diterima oleh mempelai laki ataupun keluarganya. Gimana pun yang namanya dosa tuh aib. Apapun dosa itu aib dan nggak wajib dikasih tahukan ke orang lain. Ya, jadi mestinya bapak itu nggak usah ngomong ke si calon suaminya. Toh saya meyakini nggak ada dosa warisan itu. Selama si pelaku itu kemudian bertobat dan bisa mendidik anaknya tuh baik gitu loh. Tapi kalau pelaku nggak bertobat dan dia nggak bisa ngejaga anaknya, nggak bisa ya wajar lah kalau akhirnya orang tuanya pernah zina, anaknya pun juga hasil zina gitu, ya kan? Jadi nggak ada namanya dosa warisan itu nggak ada. Jangan pernah kamu yakini ya, oh dia zina, nah lihat itu nanti apa? Oh itu anak apa namanya MBE ya, Married by Accident. Itu anaknya hasil di luar nikah itu. Lihat aja nanti anaknya juga zina lagi tuh sama siapa gitu, sama mantan istri, sama calon istrinya nanti. Gitu aja terus itu hanya terjadi kalau mereka tidak bertobat dan tidak berhasil mendidik anak. Oke? Camkan itu baik-baik. Dan kembali ke cerita tadi, bapak tadi itu seharusnya nggak usah ngomong ke si calon laki-laki. Walaupun anaknya udah kadung dikasih tahu ya nggak masalah gitu. Tapi eh, itu nggak wajib gitu loh, ya nggak harus tahu. Kemudian ada lagi hadis apa ya, al-waladu lil firoshi kalau nggak salah. Intinya gini, ketika si istri itu memang selingkuh, padahal dia masih terikat dalam sebuah hubungan pernikahan dengan laki-laki. Intinya selingkuh lah ya. Istri selingkuh dengan laki-laki lain, hamil, melahirkan, dan itu jelas-jelas anaknya selingkuhannya, bukan anak suaminya. Maka itu secara wali, itu masih bisa dinikahkan oleh bapak si wali. Nanti saya cari deh penjelasannya. Saya kemarin baru diskusi sama suami saya ya. Itu boleh dinikahkan si bapaknya, bapak suami istrinya itu tadi. Kenapa? Ya karena hadis itu tadi. Anak ini milik Al-Firosh. Anak ini milik ya siapa yang dalam hubungan pernikahan itu. Maka si bapak itu bisa menjadi wali si anak. Ya, oke. Ya mudah-mudahan hal ini nggak terjadi lah sama kalian yang gak kalian harus tanya saya atau tanya pemuka agama siapapun itu. Kalaupun kalian suatu hari nanya tuh jangan bilang ini kasus saya Bu, jangan ya. Tapi kasus teman saya dia malu gitu misal. Oke, kembali ke sini ya. Ulama Zuhiriyah. Kalian kalau ada nanya-nanya, wapri aja kali ya. Nanti mintalah nomor saya ke Rahmah. Ini biar saya fokus untuk nerangkan. Ulama Zuhiriyah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa pelaku zina, ini pendapat ini aja loh ya. Sekelompok orang aja. Pelaku zina yang sudah menikah wajib didera kemudian dirajam. Pelaku zina berarti double hukumannya kan? Dicambuk iya, dirajam iya. Dalilnya apa? Azanat wazani ini umum. Alat ini umum, meliputi semua pelaku perzinaan mau nikah atau belum. Intinya dia harus didera. Praktek Nabi dirajam. Berarti dia didera dan dirajam. Jadi menggabungkan antara dalil Al-Quran dengan dalil hadis. Namun dibantah oleh jumhur ayat itu tidak umum, melainkan khusus untuk laki perempuan yang belum nikah. Dengan dasar bahwa budak laki-laki dan perempuan hukuman zinanya adalah 50 kali dera, bukan 100 kali.
Tapi sekarang nggak ada budak ya, jadi nggak usah kita bahas. Ada hadis Ubadah bin Somit. Hadis laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera 100 kali dan dirajam. Ini masih dalilnya kelompok ini ya, Imam Ahmad ini ya sama Zahiriyah. Namun dibantah, hadis ini dinasah, diganti. Bahwasanya Nabi itu hanya merajam, tidak pernah mendera. Dua orang ini, Ma'is sama perempuan Komedia ini udah nikah. Dan mereka tuh hanya dirajam, nggak pakai dicambuk. Si anak ini dia belum nikah, dia hanya dicambuk dan diasingkan ya. Berdasarkan riwayat Ali, aku dera berdasarkan ketentuan kitabullah dan kurajam berdasarkan sunnah Nabi. Ini menggabungkan tadi ya. Ali pernah merajam ini syarohah. Namun dibantah, ini kan ijtihad, nggak harus diikutin. Tarjihnya mana yang unggul sangat jelas bahwa dalil yang dikemukakan jumhur lebih kuat. Maka pezina muhsan hanya dihukum rajam tanpa disertai dengan dera. Sampai jam berapa ya? Nggak apa ya, saya minta waktunya ya. Ini berapa lagi slide lagi sih? Oh, total 32 slide. Ini nggak tahu saya slide ke berapa ini. Ini slide ke-14. Ya, yang nggak ada urusan tetap di kelas lah ya. Ini saya rekam nanti saya kirim linknya ke Rahma. Karena sekaligus ngerekam untuk kelas yang B ya, yang hari Senin. Jadi nanti saya tinggal ngelanjutin materi aja, nggak perlu cari ganti kelas. Apakah pelaku zina yang didera harus diasingkan? Menurut Imam, jadi kan tadi si anak laki nih, dia kan setelah didera diasingkan. Nah, perlu nggak sih diasingkan? Menurut Abu Hanifah, didera dan pengusingan itu tidak termasuk had. Jadi istilah kata, nanti ya Hasna ya saya jawab chatnya ini, Hasna ngechat ini. Saya ngajar dulu. Ada namanya had. Kalian kalau masih ingat, ada had, ada ta'zir. Satunya apa ya? Apa satu E ya? Lupa saya. Had, ta'zir sama had itu udah ditentukan. Jadi A hukumannya B. Oh, kisos. Ya, kisos. Ada 3 model hukuman. Had pidana tertentu dengan hukuman tertentu. Ya kayak zina hukumannya dirajam. Kalau dicekek enggak gini ya, maksudnya dirajam. Kisos hukuman disamakan dengan bentuk pidana. Jadi misal dia motong hidung orang, hidung dia juga dipotong. Dia motong tangan orang, tangan dia juga dipotong. Dia ngambil ginjal orang, ginjal dia juga diambil, gitu ya. Terus ada namanya takzir. Takzir ini tergantung keputusan hakim. Nah, maka pada materi ini ya, apakah pelaku zina belum menikah harus didera dan diasingkan, maka ini satu, Abu Hanifah dera sebagai had dan diasingkan sebagai takzir. Yang namanya takzir berarti tergantung keputusan hakim. Kalau dilihat, wah ini anak baru kemarin dia didera gara-gara zina sama si A. Sekarang kena lagi didera lagi gara-gara zina sama si B. Kayaknya itu emang nakal itu si itunya Joninya. Udahlah, dera ditakzir juga aja kan udah berkali-kali. Nah, mungkin kayak gitu, maka boleh ya. Jadi intinya diasingkan itu termasuk bentuk takzir yang itu dikembalikan pada keputusan hakim. Oke. Nah, dalilnya ini ya surat An-Nur ayat 2 hanya menyebutkan zina, sedangkan hadis yang ini itu ada pengasih itu adalah hadis ahad. Hadis ahad itu berarti yang meriwayatkan sedikit, maka tidak bisa menasah. Dan jika pengasingan merupakan bagian dari hukuman, maka Rasul akan menerangkannya saat menerangkan Quran surat An-Nur. Berdasarkan hadis surat Bukhari, apabila hamba perempuan berzina terbukti maka deralah dan jangan berlebihan. Kemudian kalau berzina lagi, jual aja sudah. Itu kalau budak ya.
Hadis Ali, apabila dua orang bujangan berzina, maka didera dan tidak boleh diusir. Nah, ini berarti membantah tadi. Umar bin Khattab, aku tidak akan mengasingkan seorang kecuali sesudah dia. Dan Umar tidak mengecualikan kasus perzinaan. Umar pernah menghukum orang yang minum minuman keras. Ya dulu tuh orang minum minuman keras itu dihukum loh ya. Umar bin Khattab pernah mengasingkan Rabi'ah bin Umayyah ke Khaybar karena minum khamar. Dan pernah juga, kayaknya saya pernah jelasin deh kalian. Zaman Nabi itu orang peminum itu hukumannya dicambuk 50 kali. Di zaman sahabat Khulafaur Rasyidin itu cambuk 100 kali. Mungkin kalau Khulafaur Rasyidin itu hidup sekarang, stres dia ngelihat banyak betul orang minum minuman keras di kafe, di setiap tempat itu pasti ada tempat klub malam dan umumnya ditaruh di pojokan-pojokan kota ya. Ini hal itu umum terjadi. Mungkin bakal diberantas mereka hukuman mati. Jumhur berpendapat pelaku zina bujangan selain dihukum juga didera 100 kali. Kalau jumhur dua-duanya ya kan, kalau Abu Hanifah tuh diasingkan tuh sebagai bentuk takzir saja. Oke. Jumhur didera dan diasingkan. Nah, itu dalilnya silakan kalian baca-baca sendiri. Apakah perempuan juga diasingkan? Menurut Imam Malik dan Auza'i, pengasingan ini khusus untuk laki. Tapi kalau perempuan tidak diasingkan. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pengasingan ingin umum, laki dan perempuan. Tapi perempuan diasingkan dengan diikuti oleh mahramnya. Nah, kalau zaman sekarang repot. Jadi siapa mahramnya? Kakaknya. Nah, kakaknya sekolah. Kakaknya kerja. Kakaknya udah nikah. Dia punya anak istri. Ya kan repot ya. Atau dia kan ini jelas bagi yang belum menikah ya. Kalau udah nikah mah dirajam, jadi nggak perlu diasingkan lagi. Berarti kan dia masih kecil. Masih kecil tuh ya intinya belum masuk kategori dewasa, belum nikah lah. Nah kalau diasingkan sama mahramnya, dia diasingkan sama adiknya. Nah, bisa apa adiknya masih kecil? Diasingkan sama kakaknya, nah kakaknya udah nikah. Kakaknya lagi kerja. Sama bapaknya, ya bapaknya kerja. Jadi akhirnya ini nggak bisa, nggak relevan ya di masa sekarang. Gimana cara penyambukannya nih tadi? Tidak boleh meringankan hukuman dengan cara menggugurkan, mengurangi jumlah, sebab ini untuk memberikan efek jerah atau mendidik. Al-Qutubi, nah ini ya intinya, gimana kualitas pukulan itu tadi? Pukulan yang menyakitkan tapi tidak sampai melukai dan tidak sampai memecahkan kulit. Pemukulan tidak boleh mengangkat tangan dari ketiaknya. Nih, berarti ketika nyambuk tuh ya, ketika dicambuk, nggak boleh tangan itu sampai gini. Jadi dia harus, kamu mukul kalau kayak gini tuh kan tetap nggak kuat ya. Tapi kalau gini kan, nah itu kan berarti pasti kuat. Ketika kamu ketiak kelihatan, tangannya tuh ngangkat banget, berarti pukulan itu pukulannya keras. Tapi kalau nggak sampai ke ketiak, sekeras apapun ini nggak bakal keras. Jadi ketika mukul, mencambuk orang pelaku zina yang belum menikah ini, dia tangan nggak boleh keangkat sampai kelihatan ketiaknya. Menyakitkan tapi tidak sampai melukai dan memecahkan kulit. Sakit, ya mungkin bisa pakai alat yang tali itu ya. Umar pernah menghadiri pelaksanaan hukuman dera. Lalu dia berkata kepada pemukulnya, pukullah sedang ketiakmu tidak kelihatan. Dan berilah tiap anggota hanya. Jadi itu harus diratakan. Nggak bisa cuma punggungnya aja yang dipukul, itu nggak boleh. Nanti pecah itu kulitnya. Jadi 100 kali itu diratakan dari kepala sampai, dari kaki sampai kepala, depan belakang. Tetapi nanti ada bagian-bagian yang tidak boleh didera, dicambuk. Ini beda dengan rajam ya. Rajam kan sampai mati. Jadi ya kalau rajam tuh nggak boleh batu gede-gede banget, itu nggak boleh. Kayak mohon maaf kayak payudara itu kan daerah sensitif, kelamin itu kan daerah sensitif, maka itu tidak boleh kepukul. Yang terpukul itu hanya bagian-bagian yang tidak terlalu sensitif. Gitu. Tidak boleh juga kepala terus-terusannya, nanti dia geger otak ya kan. Maka yang sekiranya pukulan itu bisa membahayakan atau bikin cacat seumur hidup atau bagaimana, itu dihindari ya. Pukullah. Umar pernah merintahkan Muti memukul peminum khamar. Keesokan harinya Muti tengah memukulnya dengan pukulan yang keras. Engkau mau membunuhnya. Lalu Umar mengurangi 20 pukulan dari pukulan yang masih tersisa sebagai balasan beratnya pukulan yang telah dia terima dari Muti. Jadi pernah karena terlalu keras, mestinya dia dicambuk 100 kali itu jadi sisa 80 kali aja.
Dikurangi 20 karena tadi yang ada yang terlalu keras. Jadi intinya dilakukan sederhana tujuannya adalah menimbulkan rasa sakit, bukan mengelupas kulit atau melenyapkan nyawa. Ya, tidak boleh menyuruhku mendera kepalanya, nggak boleh. Sedangkan aku telah menyakitinya dengan pukulanku. Mungkin ini pernah mukul aja. Anggota badan yang didera, apa aja yang boleh didera? Pertama, jauhkan dari wajah, kemaluan, dan tempat membahayakan jiwa. Tadi yang saya bilang, daerah sensitif, daerah yang sekiranya bisa bikin cacat seumur hidup, misal, ya kan, kepala, ya nggak boleh 100 kali di kepala, nanti gara otak dia mati, ya kan. Jadi punggung, diratain lah intinya, ya. Harus dilepas pakaian, telanjang, nggak boleh ketutup baju. Berarti cewek ya dicambuk sama cewek, nggak mungkin cewek dicambuk cowok, nanti kelihatan dong auratnya, tetap nggak boleh kelihatan aurat. Masing anggota badan diberi haknya. Diberi haknya itu berarti masing-masing anggota badan itu dipukul. Tapi tidak boleh, ya, tidak boleh wajah dan kepala. Jadi bukan punggung doang yang dipukul, rata. Tidak boleh kepala, wajah, kemaluan. Tidak boleh dipukul kecuali punggung. Namun Imam Malik hanya punggung yang boleh dipukul. Berarti kalau ngikut pendapat lain, betis boleh, kaki boleh, tangan boleh, perut boleh. Mungkin perut ya hanya 3 kali lah ya, namanya perut depan. Tapi kalau punggung ya nggak masalah, mungkin karena dia lebih tebal atau gimana nggak tahu saya. Bukti pada punggungnya harus dijaga kemaluan dan wajah. Nah, wajah jangan sampai bikin cacat ya. Jangan sampai wah gara-gara dicambuk nih aku ada stigma masih nggak masalah, tapi cacat misal sampai gimana gitu wajahnya, nah itu yang nggak boleh. Stigma memang nggak di wajah ya. Ini ada bekas luka gitu loh, Ren. Apabila seorang di antara kamu mukul, hindarilah wajah, jauhilah kepala dan kemaluannya. Terus apa lagi? Pukullah kepala karena setan tuh di kepala, tapi tetap nggak boleh keras sampai bocor gitu, nggak boleh ya. Kepalanya ketika dia bertanya, oke, menghadiri gimana? Apakah perlu diviralkan nih? Ada yang dicambuk nih, diviralin boleh nggak? Kan ini ada kelompok ya, Toifah. Maka boleh seorang atau lebih. Ya lebihnya tuh nggak juga sampai 100, 200, 20 itu juga enggak ya. 2 orang ke atas, 3 orang ke atas. Ke atas nih bukan berarti sampai 20, 30 loh ya. Ya berapa ya? Mungkin di bawah 10 lah. 4 orang, ada yang bilang. Teknis pembuktiannya, nih tadi yang di awal saya bilang. Para saksi terdiri dari 4 orang berdasarkan An-Nisa ayat 15. Perempuan melakukan keji di antara maka 4 orang saksi. Nih, harus dibuktikan dengan 4 orang saksi. Dan ini harus kaum pria, laki. Kenapa Bu? Ya enggak tahu nih ya. Zaman dulu nanti cewek dia mau jadi saksi nggak tega atau digede-gedein atau gimana, Allah alam. Yang jelas harus laki. Adil. Nah, adil ini berarti tidak fasik. Berarti tidak fasik. Akan ada beberapa masalah yang mengakibatkan seseorang dihukumi fasik dan tidak bisa dijadikan saksi. Nanti kayak misal saya ini kan lagi membahas tentang ini ya, nggak akad sih, intinya fatwa DSN. Itu dia kalau tidak menjaga amanahnya, jadi orang-orang yang utang tapi nggak bayar ya, kamu kalau punya teman utang sama kamu, dia nggak bayar, kamu kejar-kejar dia tetap nggak bayar, itu dia fasik. Itu namanya dia fasik ya. Kalau udah ini maksudnya hukum secara di dunia dia dihukumi fasik. Kalau udah fasik dia nggak bisa jadi saksi. Kalau dalam agama ya kalau di Indonesia kan jadi saksi pengadilan mas siapa aja ya. Yang bahkan nggak jujur pun gitu tinggal disumpah gitu kita anggap dia jujur. Nah, tinggal nanti dibuktikan persaksiannya itu benar atau enggak gitu kan mungkin. Para saksi harus telah ya ini bukan telkah. Akil dan balik. Ya, masa orang gila kan enggak mungkin. Balik anak kecil nggak bisa. Meskipun anak kecil itu jujur, menurut saya kadang nggak semua anak kecil itu kadang jujurnya tuh apa ya? Mungkin karena pengaruh. Oh ya aku kalau ngomong gini jadi lucu gitu mungkin. Ya pengalaman saya, wallah alam. Para saksi menyaksikan perbuatan mesum dengan mata kepala sendiri masuknya kemaluan pria ke dalam vagina. Tadi udah saya bilang nggak boleh lewat CCTV, nggak boleh lewat pantulan cermin.
Para saksi menyaksikan secara bersama-sama dalam satu majelis. Bahkan ini nggak boleh secara terpisah ya. Kalau secara terpisah maka tidak dapat diterima kesaksiannya. Jadi nggak bisa yang satu di pojok sini, satu pojok sana, satu empat mata angin itu nggak boleh. Jadi harus sama-sama ngumpul di titik ini, 4 orang ini ngumpul di titik ini dan sama-sama melihat. Jadi sudut pandangnya itu semua sama. Itu yang diharapkan itu. Karena zina adalah perbuatan kejahatan besar, hukumannya juga besar, maka memberikan persyaratan yang berat pula dalam pembuktiannya. Kalau ini bayangin aja, kalau dia udah nikah kan berarti sampai menghilangkan nyawanya ya, dirajam sampai mati. Maka harus dibuktikan dengan benar, nggak bisa ecek-ecek. Makanya tadi saya di awal bilang, nggak boleh itu dia dituduh zina hanya karena kepergok 2 orang, laki perempuan di kamar, sama-sama telanjang bulat. Itu nggak bisa langsung kita hukumi mereka berzina, itu nggak boleh. Ya. Dan bahkan orang yang menuduh orang lain berzina, dan kalau itu tidak memenuhi 4 syarat, 4 orang saksi tadi, tidak terbukti misal, atau 4 orang saksi, tapi ternyata pembuktiannya tetap lemah, lewat pantulan kaca, atau mungkin dari 4 sisi yang berbeda, atau mungkin pas diminta keterangannya beda-beda, yang satu bilang, iya itu masuknya dia ciuman dulu langsung masuk, yang satu bilang enggak langsung masuk nggak pakai ciuman, yang satu bilang lakinya di atas, yang satu bilang perempuannya yang di atas. Nah kan mencela-mencela ya, nggak sama kesaksiannya, maka itu ya nggak diterima. Akhirnya yang bersaksi ini yang dihukum. Kenapa? Karena menuduh orang baik-baik berbuat zina. Betul. Selain itu pembela zina harus bisa dengan adanya pengakuan secara terang-terangan yang tadi saya bilang ya. Dan tidak dimintai lagi pembuktian lainnya. Nggak ditanya lagi, siapa ya 4 orang yang menyaksikan kamu Maiz zina sama si cewek itu. Nggak diminta, cukup pengakuannya. Kesimpulannya, Allah tuh mensyariatkan hukum Islam demi kemaslahatan. Hukuman disyariatkan demi memelihara kehormatan. Kalau kamu ingat, ada 5 hal yang dijaga oleh Islam, ya, yaitu akal. Apa aja? Ada yang ingat? Apa 5 hal yang dijaga dalam Islam? Akal, keturunan, Terus? Kak. Apa? Harta, ya. Data sudah lupa saya satu. Agama. Apa tadi? Akal sama ini. Akal, keturunan, agama, harta, jiwa. Ya, jiwa kan tidak boleh bunuh. Nanti ada lagi irdun itu harga diri. Nah, kalau perzinahan ini kan berarti tidak menjaga keturunan, ya. Ya keturunannya dari acak adut itu tadi. Makanya hukumannya berat. Tapi ingat, ini tidak berlaku bagi pemerkosa. Pelaksanaan hukuman harus disaksikan oleh khalayak ramai agar punya pengaruh timbulnya rasa takut bagi orang fasik dan penyeleweng. Orang fasik itu orang yang bermaksiat ya. Jadi kamu muslim tapi nggak sholat itu berarti kamu fasik gitu, masuk golongan fasik. Tapi nggak sampai ya istilah kata tuh munafik juga bukan. Munafik tuh ngaku Islam tapi sebenarnya dia nggak Islam. Lagi perempuan dan tindakan kekejian adalah sama, hukumannya disamakan. Perzinahan diharamkan karena melakukan kejahatan berefek pada agama, moral, dan sosial. Bayangin aja di luar negeri hidup serumah tapi itu udah umum terjadi gitu kan. Di Jepang atau dimanapun itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Alhamdulillah selesai ya. Nanti ini saya nggak tahu nggak diupload di Google Drive atau di YouTube. Yang jelas nanti linknya saya kasih, mungkin kalian mau murojaah atau gimana. Yang nanya, karena ini agak sensitif, kirim wapri aja ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.